Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kahalisa, NIM 220409502003 kelas 22A PG PAUD. Pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar 2022-2023. Adapun nama dosen pengampu saya, Program Studi Pengantar Pendidikan Pak Andromeda Valentino Sinaga SS MPD. Baik, saya akan membahas landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Jadi tujuan video ini yang saya buat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah pengantar pendidikan. Baiklah, langsung saja masuk topik pembahasan. Selamat menyaksikan. A. Landasan pendidikan. 1. Landasan filosofis. 2. Landasan sosiologis. 3. Landasan kultural. 4. Landasan psikologis. 5. Landasan ilmiah dan teknologis. B. Asas-asas pokok pendidikan. 1. Asas tuturi handayani. 2. Asas belajar sepanjang hayat. 3. Asas kemandirian dalam belajar. A. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah asumsi yang menjadi fondasi dan rangka pijakan atau titik tolak dalam rangka latihan atau praktik pendidikan studi pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sendiri. Pengertian landasan dikaitkan dengan pendidikan menjadi penting karena landasan dalam pendidikan ialah sebagai acuan konsep, prinsip, teori bagi para pendidik atau guru dalam rangka melaksanakan praktik pendidikan dan studi pendidikan. 1. Landasan filosofis. A. Pengertian landasan filosofis. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Aliran filsafat yang kita kenal sampai saat ini adalah idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme, dan progresivisme dan eksistensialisme. 1. Esensialisme adalah mazhab pendidikan yang mengutamakan pelajaran teoritik, liberal arts atau bahan ajar esensial. 2. Perennialisme adalah aliran pendidikan yang mengutamakan bahan ajaran konstan perennial, yakni kebenaran, keindahan, cinta kepada kebaikan universal. 3. Pragmatisme dan progresivisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang memandang segala sesuatu dari nilai kegunaan praktis di bidang pendidikan. Aliran ini melahirkan progresivisme yang menentang pendidikan tradisional. B. Pancasila sebagai landasan filosofis sistem pendidikan nasional. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor 2 MPR 1978 tentang P4 menegaskan pula bahwa Pancasila adalah
jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Indonesia. 2. Landasan sosiologis. A. Pengertian landasan sosiologis. Dasar sosiologis berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat sosiologis. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial. Di dalam sistem pendidikan, ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologis pendidikan meliputi 4 bidang. 1. Hubungan sistem pendidikan dan aspek masyarakat lain. 2. Hubungan kemanusiaan. 3. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. 4. Sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalamnya komunitasnya. B. Masyarakat Indonesia sebagai landasan sosiologis sistem pendidikan nasional. Perkembangan masyarakat Indonesia dari masa ke masa telah mempengaruhi sistem pendidikan nasional. Hal tersebut sangatlah wajar mengingat kebutuhan akan pendidikan semakin meningkat dan kompleks. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan masyarakat, terutama dalam hal menumbuh kembangkan Kebhinneka Tunggal Ika, baik melalui kegiatan jalur sekolah, umpamanya dengan pelajaran PPKN, sejarah, perjuangan bangsa dan muatan lokal, maupun jalur pendidikan luar sekolah, penataan P4, permasyaratan P4, non penataran. 3. Landasan kultural. A. Pengertian landasan kultural. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Anggota masyarakat berusaha melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga terbentuklah pola tingkah laku, nilai-nilai, dan norma-norma baru sesuai dengan tuntutan masyarakat. Usaha menuju pola-pola ini tersebut transformasi kebudayaan. Lembaga sosial yang lazim digunakan sebagai alat transmisi dan transformasi kebudayaan adalah lembaga pendidikan, utamanya sekolah dan keluarga. B. Kebudayaan sebagai landasan sistem pendidikan nasional. Pelestarian dan pengembangan kekayaan yang unik di setiap daerah itu melalui upaya pendidikan sebagai wujud dari Kebhinneka Tunggal Ika masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini haruslah dilaksanakan dalam kerangka pemantapan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia sebagai sisi ketunggal ika. 4. Landasan psikologis. A. Pengertian landasan filosofis. Dasar psikologis berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak, pemahaman terhadap peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan. Sebagai implikasinya, pendidik tidak mungkin memerlukan sama kepada setiap peserta didik sekalipun mereka memiliki kesamaan
Penyusunan kurikulum perlu berhati-hati dalam membentuk jenjang pengalaman belajar yang akan dijadikan garis-garis besar pengajaran serta tingkat kerincian bahan belajar yang digariskan. B. Perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologis. Pemahaman tumbuh kembang manusia sangat penting sebagai bekal dasar untuk memahami peserta didik dan menemukan keputusan atau tindakan yang tepat dalam membantu proses tumbuh kembang untuk secara efektif dan efisien. 5. Landasan ilmiah dan teknologis. A. Pengertian landasan IPTEK. Kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsinya teknologi dari berbagai bidang teknologi ke dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah mendapat perhatian yang proporsional dalam bahan ajaran. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berperan dalam pewarisan IPTEK, tetapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar IPTEK dan calon pakar IPTEK itu. Selanjutnya, pendidikan akan dapat mewujudkan fungsinya dalam pelestarian dan pengembangan IPTEK tersebut. B. Perkembangan IPTEK sebagai landasan ilmiah. IPTEK merupakan salah satu hasil pemikiran manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik yang dimulai pada permulaan kehidupan manusia. Lembaga pendidikan, utamanya pendidikan jalur sekolah, harus mampu mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan IPTEK. Bahan ajar sebaiknya hasil perkembangan IPTEK mutakhir, baik yang berkaitan dengan hasil perolehan informasi maupun cara memperoleh informasi itu dan manfaatnya bagi masyarakat. B. Asas-asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Di antara asas tersebut adalah asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. 1. Asas Tutwuri Handayani sebagai asas pertama. Tutwuri Handayani merupakan inti dari sistem Among perguruan, asas yang dikumandangkan oleh KI Hajar Dewantara. Ini kemudian dikembangkan oleh Detrandes RMP Sotrokartono dengan menambahkan dua semboyan lagi, yaitu Ingarso Sungsung Tulodo dan Ingmatyo Magun Karso. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu Ingarso Sungtulodo jika di depan memberi contoh, Ingmatyo Magun Karso jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat. Tutwuri Handayani jika di belakang memberi dorongan. 2. Asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat, lifelong learning, merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Lifelong education, kurikulum yang dapat merancang
dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Satu, dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan sekolah, kehidupan peserta didik di masa depan. Dua, dimensi horizontal dari kurikulum sekolah, yaitu keterkaitan antar pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. 3. Asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru, namun guru selalu swipe untuk ulur tangan bila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menetapkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik adalah sistem CBSA, cara belajar siswa aktif. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.